Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita. Pada kali ini adalah sebuah uraian yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang berjudul 6 tingkatan perkembangan rohani dan jasmani manusia. Ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek kata, dalam rohani tingkatan yang ketiga ini terdapat 3 macam keistimewaan sebagaimana yang terdapat di dalam wujud jasmani tingkatan yang ketiga atau sebagai segumpal daging. 3 keistimewaan yang terkandung di dalam rohani tingkatan ketiga ini ialah yang pertama kesucian jiwa, yang kedua adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin erat, semakin dekat, dan yang ketiga adalah kekuatan iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan selengkapnya seperti berikut. Seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan jiwanya dari sifat kikir, sifat pelit, serta memberikan sebagian penghasilan dari usahanya kepada orang lain demi Allah Subhanahu wa ta'ala saja, itu lebih tinggi nilainya daripada hanya menjauhi berbagai macam perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya sama sekali. Di sini jelas bahwa dengan tercapainya kesucian dari kotoran-kotoran kikir dan pelit akan semakin menambah eratnya hubungan ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, serta melepaskan harta benda kesayangannya hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terasa lebih berat bagi nafsu manusia daripada sekedar meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karenanya, dengan lebih banyak memikul kesulitan ini akan lebih mempererat, lebih mendekatkan diri pula dengan atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
Selain itu, dengan semakin berat tugas kebaikan yang diembannya akan membuat semakin kuat dan kokoh iman seseorang. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, yang selanjutnya adalah tingkat perkembangan rohani manusia pada perkembangan rohani dan jasmani tingkatan yang keempat atau fase yang keempat. Selanjutnya kita bicarakan tingkatan keempat dari wujud rohani sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina hum liqurujihim nuqitun. Artinya, dan orang yang mengekang syahwatnya, orang yang mengekang syahwatnya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 5. Setaraf lebih maju daripada tingkatan rohani yang ketiga dan tingkatan-tingkatan rohani sebelumnya. Seorang mukmin ialah orang yang dapat mengendalikan gelora syahwatnya. Orang yang dapat mengendalikan gelora syahwatnya atau nafsu birahinya atau nafsu seksualnya yang terlarang. Tingkatan ini dikatakan lebih tinggi daripada tingkatan yang ketiga, kedua, dan yang pertama, sebab pada tingkatan rohani yang ketiga seseorang mukmin cuma memberikan hartanya yang amat dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sedangkan pada tingkatan rohani yang keempat, seseorang mukmin harus mengorbankan sesuatu yang lebih rohani, yang lebih dicintai daripada hartanya, yakni mengorbankan syahwatnya di jalan Allah. Karena manusia begitu cinta terhadap syahwatnya, dia sanggup mengeluarkan hartanya dengan mudah seperti air yang mengalir untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Dia habiskan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar rupiah hanya untuk memenuhi syahwatnya atau keinginannya. Guna memuaskan syahwat, harta pun dianggap seperti sesuatu yang tidak memiliki nilai apa-apa. Kita menyaksikan sesuatu yang tidak memiliki nilai apa-apa. Kita menyaksikan ada seseorang yang karena begitu
kikirnya ia sepeser pun tidak mau memberikan kepada seorang peminta-minta atau pengemis yang sedang kelaparan, yang sedang kedinginan, yang sedang sakit. Tetapi sebaliknya untuk syahwatnya, ia bersedia mengosongkan harta yang memenuhi rumahnya dengan jalan membelanjakan hartanya yang berjumlah berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar rupiah untuk wanita pasaran. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendeknya dapat diketahui bahwa banjir syahwat itu begitu kencang sehingga kotoran kikir pun terhanyutkan. Oleh sebab itu, terang sekali bahwa kekuatan iman yang dapat menyelamatkan manusia dari taufannya syahwat itu jauh lebih kuat daripada kekuatannya iman yang bisa melenyapkan sifat kikir serta yang mampu memacu manusia untuk menyerahkan harta kesayangannya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kekuatan iman yang dapat membentengi manusia dari taufannya syahwat itu tangguh dan tahan lama dalam bertanding melawan setan yang terkutuk. Karena sesungguhnya tugas kekuatan iman ini adalah menaklukkan nafsu amarahnya. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.